Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba sharing mengenai pengerjaan kasus dalam soal UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Untuk soalnya sebagai berikut, yaitu PT Sejahtera Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli pakaian yang berpusat di kota Tasikmalaya dan memiliki satu cabang di Bogor. Semua barang yang dikirim ke cabang Bogor, harga transfernya 30% dari harga perolehan. Dan berikut neraca saldonya disajikan dalam tabel. Ada neraca saldo dari kantor pusat maupun dari kantor cabang. Kemudian ada informasi keterangan yaitu bahwa persediaan akhir di kantor pusat sebesar 3.450.000 dan di kantor cabang sebesar 4.200.000. Selain itu, cabang melakukan pembelian dari luar. Saldo persediaan awal dari luar yaitu 500.000 dan persediaan akhir yang dibeli dari luar 300.000. Untuk pengerjaan yang pertama yaitu kita membuat laporan laba rugi untuk kantor cabang dari PT Sejahtera. Yang pertama, untuk membuat laporan laba rugi, masukkan jumlah penjualan dari kantor cabang Bogor. Berdasarkan neraca saldo bahwa penjualan kantor cabang Bogor yaitu sebesar 278 juta, masukkan ke laporan laba rugi penjualan sebesar 278 juta. Kemudian beban pokok penjualan yaitu persediaan barang dagangan awal sebesar 7.650.000 yaitu berdasarkan dari neraca saldo. Kemudian pembelian 24 juta dan pengiriman barang dari pusat sebesar 182 juta rupiah. Pengiriman dari barang pusat ini termasuk ke dalam pembelian sehingga dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan, sehingga barang yang tersedia untuk dijual jumlahnya terdapat 213.650.000. Kemudian dikurangi persediaan barang dagangan akhir. Berdasarkan informasi ini 4.200.000, sehingga beban pokok penjualan totalnya 209.450.000 dan dihasilkan laba kotor penjualan yaitu dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan, hasilnya laba kotor penjualan 68.550.000 dikurangi beban operasi 15 juta rupiah sehingga dihasilkan laba bersih sebesar 53.550.000. Selanjutnya yaitu membuat laporan posisi keuangan dari kantor cabang Bogor PT Sejahtera per 31 Desember 2018. Yang pertama, masukkan akun aktiva lancar yaitu ada kas 2 juta rupiah, piutang dagang 15 juta rupiah. Kemudian persediaan barang dagangan, bangunan neto, peralatan neto, dan ini sesuai dengan neraca saldo dari soal, sehingga total aktiva yaitu 133.700.000. Kemudian untuk akun Pasipa ada utang dagang 5.150.000. Kemudian kantor pusat 128.550.000 sehingga balance hasilnya 133.700.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi
Untuk kantor pusat PT Sejahtera per tahun 2018, yang pertama, masukkan jumlah penjualan dari kantor pusat sesuai dengan neraca saldo dari soal, yaitu 345 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualan masukkan persediaan barang dagangan awal 3.340.000, pembelian dan pengiriman barang ke cabang mengurangi pembelian, yaitu 140 juta rupiah. Kemudian barang yang tersedia dijual jadi ada 125.640.000, dan persediaan barang dagangan akhir 3.450.000, sehingga terdapat beban pokok penjualan sebesar 122.190.000. Kemudian dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan, terdapat laba kotor penjualan sebesar 222.810.000 dikurangi beban operasi 30 juta, sehingga dihasilkan laba bersih 192.810.000. Kemudian laba bersih cabang sebesar 67.800.000. Nah, untuk laba bersih cabang ini dihasilkan dari persediaan awal barang, yaitu persediaan awal barang sebesar 7.650.000 sesuai yang soal, sesuai dari neraca 7.650.000 dikurangi barang dari pihak luar. Kan yang cabang itu selain dari kantor pusat juga membeli barang dari pihak luar. Untuk persediaan awal yang dibeli dari pihak luar itu sebesar 500.000, jadi 7.650.000 dikurangi 500.000 ditambah pengiriman barang dari pusat sebesar 182 juta. Kemudian dikurangi persediaan akhir yang sudah dikurangi oleh persediaan barang dari pihak luar. Persediaan akhir itu kan ada 4.200.000 dikurangi persediaan barang yang dibeli dari pihak luar, yaitu 300.000. Jadi 7.650.000 dikurangi 500.000, 7.100.000 ditambah 182 juta dikurangi ini berarti dikurangi 3.900.000. Nah, hasilnya itu ditambah dari laba bersih yang sudah dihitung dari ini yang sudah dihitung dari laporan laba rugi kantor cabang 53.550.000, sehingga hasilnya untuk laba bersih cabang total 67.800.000, dan total laba bersih kantor pusat sebesar 260.610.000. Untuk selanjutnya itu membuat laporan laba ditahan untuk kantor pusat PT Sejahtera. Laba ditahan per 1 Januari 2018 45 juta, ini sesuai neraca saldo. Kemudian laba tahun 2018 260.610.000,
ini dari laporan laba rugi kantor pusat, sehingga terdapat laba ditahan per 31 Desember 2018 305.610.000. Selanjutnya membuat laporan posisi keuangan kantor pusat PT Sejahtera per 31 Desember 2018. Masukkan akun-akun aktiva mulai dari kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, bangunan, peralatan, dan kantor cabang Tasik, sehingga total aktivanya 489.300.000. Kemudian yang sebelahnya utang dagang, laba yang belum direalisasi, modal saham, dan laba ditahan, dan hasilnya balance 489.300.000. Nah, untuk laba yang belum direalisasi ini kami menghitungnya berdasarkan laba yang belum direalisasi yang ada di soal. Yang ini laba belum direalisasi 42.690.000 dikurangi hasil perhitungan laba bersih cabang. Jadi menurut kami untuk laba belum direalisasi itu 42.690.000 dikurangi yang laba bersih cabang 14.250.000, sehingga hasilnya 28.440.000. Dan totalnya balance ya 489.300.000. Nah, selanjutnya kan harus membuat kertas kerja. Sebelum menyusun kertas kerja, yang pertama kita harus membuat jurnal eliminasi. Yang pertama itu eliminasi laba belum realisasi di persediaan awal. Jurnalnya laba belum realisasi terhadap persediaan barang dagangan 690.000. Yang kedua, eliminasi laba belum direalisasi di pengiriman barang. Laba belum direalisasi 42 juta rupiah di debit, pengiriman barang ke cabang 140 juta di debit, dan pengiriman barang dari pusat 182 juta di kredit. Yang ketiga, eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir, yaitu 3.900.000 dikali 30 per 130 sesuai harga transfer, sehingga jurnalnya persediaan barang dagangan akhir untuk laba rugi 900.000, dan di kredit persediaan barang dagangan akhir neraca 900.000. Dan yang terakhir untuk jurnal eliminasi kantor cabang dan pusat. Untuk kantor pusat di debit 75 juta dan kantor cabang di kredit 75 juta. Nah, untuk eliminasi laba yang belum direalisasi di persediaan awal ini nanti dimasukkan di kertas kerja. Untuk menyusun kertas kerja, yang pertama masukkan dulu neraca saldo yang sesuai perhitungan tadi ya, neraca saldo. Kemudian berdasarkan jurnal eliminasi, yang eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal 690.000 dimasukkan ke sini. Dan kemudian dari eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir 900.000, yang ini dimasukkan, ini persediaan akhir neraca. Kemudian ada persediaan akhir laba rugi
itu untuk kertas kerja dimasukkan penyesuaian dan eliminasi yang sesuai jurnal eliminasi, kemudian dihitung dan dimasukkan saldo setelah eliminasi, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi gabungan tahun 2018. Masukkan penjualan dari total laba rugi kantor cabang dan kantor pusat, kemudian persediaan barang dagangan awal, pembelian barang tersedia untuk dijual, dan persediaan barang dagangan akhir, sehingga dihasilkan beban pokok penjualan 299.850.000 dan penjualan dikurangi beban pokok penjualan dihasilkan laba kotor penjualan 333.150.000 dikurangi beban operasi 45 juta sehingga dihasilkan laba bersih 288.150.000. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan posisi keuangan gabungan antara kantor pusat dan cabang PT Sejahtera per 31 Desember 2018. Masukkan akun-akun aktiva mulai dari kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, bangunan, peralatan, dan total aktiva 493.550.000. Kemudian akun pasipa, masukkan utang dagang total, modal saham, dan laba ditahan sehingga hasilnya balance 493.550.000 antara yang di aktiva dan di pasipa. Mungkin sekian sharing dari saya mengenai pengerjaan kasus dalam soal UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.